Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dalam hadis berikutnya masih dalam pembahasan bab syurutis salat, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa Ali radhiyallahu anhu annahu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li, rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya memiliki dua tempat masuk ke rumah Rasulullah SAW atau kepada Rasulullah SAW. Maka saya apabila mendatangi beliau dan beliau sedang sholat, beliau pun bertanah-nah untukku. Ya. Tanah-nah itu dia berdeham. Ya. Jelas ya? Itu yang dimaksud dengan tanah-nah. Ya. Hadits ini kata penulis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, dan di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdullah bin Naji. Ya. Dan dia ini ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama tentang riwayatnya, dan dia meriwayatkan dari ayahnya. Kemudian ayahnya ini dianggap sebagai rawi yang majhul. Juga ada perselisihan pada jalannya, kepada jalur periwayatannya. Ya, maka yang benarnya bahwa hadits ini adalah hadits yang dhaif, hadits yang lemah. Hadits ini dijadikan dari dibawakan di sini oleh penulis bahwa sekedar berdeham itu tidak membatalkan sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Namun haditsnya tidak syar'i. Haditsnya tidak syar'i. Sisa berdeham itu apa maksudnya dilakukan? Dari sisi hukum ya. Kalau misalnya dia berdeham karena ada memang tenggorokannya gatal, ya, perkara lumrah, akhirnya dia mengeluarkan suara berdeham, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia sengaja, maka ini menjadi titik permasalahan. Ya, sebagian para ulama menganggap itu sama dengan berbicara, dan dia ukur dengan dua kalimat. Kalau dia semana dengan dua kalimat membatalkan sholatnya, ya, membatalkan sholatnya. Adapun kalau ada keperluan, itu jelas ya, ada keperluan itu adalah hal yang dibolehkan. Dan kalau Nabi bersama kita, Nabi menangis dan isak tangis itu ada suara. Ya, bersama dengan itu tidak membatalkan sholat, Maka yang terpenting bagi seorang yang sholat, di dalam pembahasan syaratnya, dia berusaha semampu mungkin menghindari apa yang disebut dengan berbicara atau mengeluarkan suara yang tidak diperlukan. Ya. Adapun kalau perkara tabi'i, perkara yang lumrah atau diperlukan, maka insyaallah taala itu tidak dipermasalahkan. Dan di dalam hadis ini, di konteks riwayat, ini menunjukkan bolehnya seseorang tidak bolehnya seseorang masuk ke rumah kecuali dengan izin. Ya. Walaupun dia adalah kerabatnya, orang yang paling dekat dengannya. Ya. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nur, ya ayyuhalladzina
amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian itu menunggu dan memberi salam kepada penghuninya. Ya. Dan izin dua macam. Ada izin dengan lafaz, dikatakan iya saya izinkan. Dan ada izin dengan urfi, dengan urf. Ya maksudnya sudah dari kebiasaannya yang seperti itu tidak masalah bagi dia. Ya. Jelasnya, saya misalnya saya punya rumah, ya, saudara-saudara saya kalau masuk ke rumah saya ke halaman, ke tempat tertentu, ya, itu adalah hal yang biasa. Dan saya walaupun saya nggak ada di situ, mereka masuk, saya izinkan. Maka kalau saudara saya yang memahami bahwa saya mengizinkannya walaupun tidak meminta secara tidak meminta secara lafaz dari saya, meminta langsung, saya pasti mengizinkannya. Maka yang seperti ini sudah kebiasaannya, tidak ada masalah. Jadi izin ada dua macam, ada dengan lafaz dan ada dengan kebiasaan. Ya, dan ada dengan kebiasaan. Dan di sini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib dan kedekatan beliau pada Rasulullah SAW. Dan Nabi kadang sholat disebut di sini, dan ini sholat sunnah berarti. Jadi menunjukkan afdalnya sholat sunnah di rumah. Dan Nabi SAW telah bersabda, "Afdal sholatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Sholat seorang hamba paling afdalnya di rumahnya kecuali kalau sholat wajib. Ya, ini secara umum dalil menunjukkan bahwa sholat sunnah afdalnya di rumah. Afdalnya di rumah. Kecuali kalau ada maslahat, misalnya dia sholat di masjid, maka lebih afdal di masjid. Misalnya sholat rawatib. Kalau dia sholat rawatib di rumahnya, kadang dia dilalaikan oleh orang-orang yang dia jumpai di jalan misalnya, atau dia dilalaikan oleh tamu-tamunya, atau akan dilalaikan oleh anak-anaknya, keluarganya. Maka afdalnya dia sholat di masjid. Ya, afdalnya dia sholat di masjid. Tapi kalau dia bisa sholat di rumah, maka paling afdal di rumah. Ya, sebab Nabi telah menyatakan paling afdal sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali kalau sholat wajib. Kecuali kalau sholat wajib. Ya. Kemudian dalam hadis berikutnya kata beliau rahimahullah, عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, saya bertanya kepada Bilal, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka, yaitu salam orang-orang apabila mereka memberi salam kepada beliau sedangkan Nabi sementara melakukan sholat. Maka Bilal menjawab, yaqulu hakala, beliau melakukan begini. Lalu Bilal menghamparkan tangannya. Kalimat menghamparkan bisa begini, ya, menghamparkan telapak tangannya. Jadi telapak tangan kalau dihamparkan berarti dia tidak digenggam, ya, dihamparkan. Ya, dia mengisyaratkan begini, ya. Luas ya cakupannya. Tapi seingat saya ada sebuah riwayat sebutkan dihamparkan di depan dadanya. Ya. Jelas? Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Ya, hadisnya sahih. Hadisnya adalah hadis yang sahih. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama, oleh kebanyakan para ulama tentang bolehnya seseorang itu berisyarat di dalam sholat untuk menjawab salam. Jadi dia berisyarat.
Ya, dia boleh berisyarat. Ya, dan ini pendapat jumhur berbeda dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah tidak memperbolehkan. Nah, dan telah syah di dalam hadits Ibnu Umar ini, Nabi berisyarat. Ya, Nabi berisyarat. Dan disebutkan dalam sabab urut hadits ini bahwa yang datang kepada Nabi itu adalah sekelompok orang dari Kuba atau dari penduduk Kuba. Mereka mendatangi Rasulullah dan beliau sedang sholat di Kuba, memberi salam. Maka Nabi pun berisyarat dengan tangannya. Ya, karena sholat di Kuba itu, di Masjid Kuba adalah hal yang disunnahkan, dan Nabi SAW setiap hari Sabtu beliau berziarah ke Kuba. Dan Nabi menyebutkan bahwa sholat 2 rakaat di Kuba itu senilai dengan umrah, senilai dengan pelaksanaan ibadah umrah. Ya. Kemudian isyarat yang dimaksud di sini dicontohkan dengan tangan, dan nampak wallahu alam bahwa bentuk isyarat itu bukan kaifiat khusus menjawab salam, tapi dia adalah isyarat yang menunjukkan bahwa salam mereka didengarkan, tapi orang yang sholat di kondisi sedang sholat. Ya. Dan hadits ini menunjukkan bolehnya seseorang memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Ya, boleh saja. Dan juga boleh berbicara kepada orang yang sholat kalau memang diperlukan. Jelas ya? Nah, ini dilakukan oleh Nabi atau dilakukan oleh sebagian istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang kisah sholat kusuf. Ya, Nabi salah seorang dari istri Nabi sedang sholat sangat lama, maka ada yang bertanya kepadanya, ya, kamu sholat apa? Padahal dia sementara sholat. Maka dia hanya berisyarat ke atas langit. Menunjukkan sedang gerhana. Ya, jelasnya. Maka boleh berisyarat dan boleh berbicara kepada orang yang sedang sholat kalau ada keperluan. Ya. Kalau ada keperluan. Apalagi kalau orang sholat itu ada kesalahan. Dia sholat misalnya tidak menghadap kiblat. Katakan kepadanya, kamu sholatnya sana, hadap kiblat ke sana. Kamu berbalik ke kanan. Dan juga telah syah di dalam hadits Bara bin Azib dari Bukhari dan Muslim. Ketika para sahabat sedang sholat di masjid, dan waktu itu awal turunnya ayat penjelasan kiblat berubah ke Mekah. Maka sahabat yang sudah mendengar dari Nabi ini kiblat sudah berubah dan dia sholat bersama Nabi ke kiblat yang ke Mekah. Sebelumnya para sahabat sholatnya ke Baitul Maqdis. Maka ada seorang sahabat yang keluar dari masjid Nabi, dia berjalan, dia temui para sahabat sedang sholat berjamaah di sebuah masjid dan para sahabat itu masih kiblat lama. Maka sahabat ini berbicara kepada mereka bahwa kiblat sudah berubah. Saya baru saja sholat bersama Nabi ke arah Ka'bah. Maka masih sementara sholat para sahabat, mereka merubah kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Jelas ya? Ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya seorang berbicara kepada orang yang sedang sholat kalau memang itu ada keperluan. Ya. Dan ini juga hadits menunjukkan bahwa bukan hal yang makruh memberi salam kepada orang yang sedang sholat. Bukan hal yang makruh. Bagi siapa yang sholat, ya, dia boleh berisyarat, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi di sini, dan dia boleh tidak berisyarat. Sebab memang asalnya dalam sholat kesibukan yang sangat sibuk. Nabi bersabda, inna fis sholati la syughla. Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat sibuk. Jelasnya. Tapi kalau seorang sudah selesai sholat, sudah lepas sholatnya sudah salam, maka afdalnya dia menjawab salam. Dia berkata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelasnya. Ini yang harusnya dilakukan, ya, sebagai kewajiban seorang muslim. Dan hadits ini juga menunjukkan wajibnya menjawab salam. Ya, karena beliau diberi salam pada saat sholat, maka beliau menjawab dengan isyarat.
menunjukkan bahwa menjawab salam adalah wajib. Ya, sehingga beliau harus takalluf dengan berisyarat. Jelas ya? Harus berbuat, memberi tambahan gerakan dengan isyarat untuk menjawab salam. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. Kalau kalian diberi salam dengan sebuah salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balas yang semisal dengannya. Ya. Dan di dalam hadis ini juga ya, terdapat keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semangat beliau dalam menuntut ilmu dan bertanya tentang agama. Dan beliau di sini bertanya kepada Bilal. Dan dimaklumi Ibnu Umar lebih berilmu daripada Bilal. Tapi bersama dengan itu, ya, ilmu itu tidak memandang perbedaan. Siapa yang punya ilmu dia tidak miliki, maka hendaknya dia mengambil dan menuntut dari orang yang memiliki ilmu yang dia tidak miliki. Karena itu Nabi Musa alaihissalam, beliau melakukan perjalanan untuk berjumpa Nabi Khidir. Padahal dari sisi keutamaan tidak ada silang pendapat bahwa Nabi Musa lebih afdal daripada Nabi Khidir. Sebab Nabi Musa dari ulul azmi. Ya, bersamaan dengan itu Nabi Khidir punya ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Beliau pun menuntut ilmu darinya. Ya. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ilmu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, tidak ada satu orang yang mengumpulkan seluruh cabang-cabang ilmu atau seluruh rincian ilmu dari awal sampai akhir. Pasti ada yang luput darinya. Ada dari sesuatu yang dia tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan kadang yang mengetahui adalah orang yang dibawa kedudukannya. Ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Nah, kemudian di dalam hadis berikutnya kata penulis rahimahullah taala, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah bint Zainab fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaih wa li Muslimin wa huwa ummun nas fil masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu beliau berkata, adalah Rasulullah SAW beliau salat dengan menggendong Umamah bintu Zainab. Ya. Beliau menggendong Umamah bintu Zainab. Jadi di sini Rasulullah menggendong cucunya. Dan Umamah ini adalah putri dari putri Rasulullah SAW. Umamah adalah putri dari Zainab, dan Zainab ini adalah putri Rasulullah SAW. Ya, jelas ya. Jadi Nabi sholat dan menggendong Umamah bintu Zainab. Faidah sajada wada'aha. Begitu beliau sujud, beliau letakkan Umamah. Wa idza qama hamalaha. Begitu beliau berdiri, beliau gendong lagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa li Muslimin wa huwa yaqummun nas bil masjid. Dan dalam riwayat Muslim, ini Nabi lakukan dan beliau sedang mengimami manusia di masjid. Jadi beliau sebagai imam. Ya. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan bahwa di dalam sholat asalnya tidak ada ucapan, tidak ada gerakan kecuali dengan apa yang dituntunkan. Tapi masalah gerakan, boleh seseorang itu bergerak kalau ada keperluan, ada hajat. Ya. Dan di sini Nabi menggendong cucunya dalam sholat. Ya. Dan dimaklumi ya bahwa setiap
dari umat Islam itu ada keluasan dan kelapangan di dalam mengurus anggota keluarganya. Ada sebagian orang yang mungkin dia santai ke masjid, dia pergi sendiri, ada yang mengurus anak-anaknya di rumah. Tapi mungkin di kondisi tertentu, ya, dia harus mengurus anaknya sebab mungkin istrinya berhalangan atau sedang sakit, tidak ada yang membantunya, maka boleh dia bawa untuk sholat. Dan ini menunjukkan bahwa siapa yang misalnya mengurus anaknya dan semisal dengan itu dan memungkinkan anak kita dibawa ke masjid, maka itu bukan udzur untuk tidak menghadiri sholat jamaah. Bukan udzur untuk tidak menghadiri sholat berjamaah. Sholat berjamaah tetap dihadiri. Ya. Dan hadis ini menunjukkan bahwa adanya gerakan yang diperlukan di dalam sholat, ya, itu adalah hal yang diperbolehkan dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, tidak ada perbedaan. Ya, dilakukan oleh imam maupun makmum, tidak ada perbedaan. Nah, hadis ini bantahan terhadap sebagian pemahaman yang beredar di tengah masyarakat bahwa gerakan yang lebih 3 kali itu membatalkan sholat. Ya, sering kita mendengar ya, kalau sudah bergerak 3 kali itu membatalkan sholatnya. Ini hadis ya, membantah pemahaman ini. Sebab kalau Nabi misalnya menggendong Umamah bintu Zainab, anggaplah sholatnya cuma 2 rakaat, maka gerakannya sudah berapa kali? Sudah 4 kali. Dia sholat misalnya menggendong Allah Akbar, begitu mau sujud beliau letakkan dulu. Ini gerakan atau bukan? Gerakan. Begitu naik beliau gendong lagi. Jelas ya? Jadi paling tidak ada 4 kali gerakan. Dan ini sudah merupakan apa? Sudah merupakan bantahan untuk orang yang membatasi pada 3 saja. Yang dimaksudkan adalah seseorang ya boleh bergerak kalau ada keperluan. Ya. Baik. Sambil saya ingatkan bahwa asal dalam sholat adalah sibuk dengan gerakan sholat. Sebab Nabi bersabda, Inna fi sholati lasyughla. Sungguhnya dalam sholat itu kesibukan yang sangat menyibukkan. Rasulnya tidak boleh menyibukkan dengan hal selain daripada sholat, kecuali kalau ada udzur. Nah, dan kalimat dalam Sahih Muslim bahwa ya ummun nas dan Nabi mengimami manusia, ini bantahan terhadap Imam Malik dan selainnya. Sebab Imam Malik menganggap bahwa kejadian ini pada sholat sunnah saja. Pada sholat sunnah. Dan riwayat Muslim menerangkan bahwa Nabi sebagai imam. Iya. Ya, dan hadis ini juga berkaitan dengan syarat menunjukkan bolehnya menggendong anak yang mungkin saja dikhawatirkan ada najis yang keluar darinya. Ya, tapi kalau asalnya dia adalah suci, maka tidak ada masalah digendong sambil dia sholat. Ya, dan dalam hadis ini terdapat akhlak Rasulullah SAW yang indah dan sifat beliau yang merendah diri, ya, menggendong cucunya, ya, membawanya ke masjid. Jelas ya? Dan orang yang kedudukannya sebagai Rasulullah, sebagai penguasa, ya, dia melakukan hal yang seperti ini kadang ya jarang terdengar ya, pada orang-orang yang memiliki kepemimpinan dan kekuasaan. Nah, dan hadis ini juga menunjukkan bolehnya menghadirkan anak-anak kecil ke masjid. Sepanjang tidak mengganggu orang-orang yang sholat dan tidak melalaikan mereka dari sholatnya. Sebab Nabi ya menggendong Umamah tidak dilepaskan. Beliau gendong supaya terjaga. Ya, ini seharusnya yang dipelihara bagi siapa yang membawa anak-anak kecil ke masjid. Dia ingat bahwa maksud membawanya yang pertama adalah dia sendiri ingin menunaikan kewajibannya. Jangan tersisa
disibukkan. Kemudian yang kedua, ia mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang bisa membangun jiwanya sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, ya, anak tersebut ya, tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Tidak mengganggu orang-orang yang sholat. Kemudian yang keempat, dijaga suara. Ya, dalam berkaitan dengan masalah suara karena bermain. Sebab Nabi SAW telah bersabda, "Iyyakum wa hasyatil aswaq." Hati-hati kalian dari kegaduhan pasar. Ini terkait di masjid adalah hal yang dilarang. Baik. Kemudian dalam hadis hadis yang terakhir ya. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtul al-aswadaini fi shalah, al-hayyata wal aqrab." Akhrajahu al-arba'ah wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunuhlah dua yang hitam dalam salat, ular dan kalajengking." Nah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad ya, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Baik. Hadis ini ya adalah hadis yang sahih. Walaupun ada sebagian yang membicarakan Yahya bin Abi Katsir karena dia waqi'an dalam riwayat sambil mudallis, tapi telah datang tasrih dalam riwayat yang lain dia maki haddatsana. Kemudian masalah membunuh ular dan aqrab ini dibolehkan dalam hadis riwayat Muslim. Dari perintah untuk membunuh anjing, aqrab, tikus, ya. Demikian pula al-qudaa dan al-ghurab. Al-qudaa itu disebut bahwa dia adalah hewan yang mengganggu, kadang merebut apa yang di tangan manusia. Ya. Al-ghurab adalah burung gagak. Dan ini syariat dilarang. Maka penyebutan di dalam hadis bunuhlah dua yang hitam dalam sholat. Ya. Ular dan aqrab, dua yang hitam ini penggunaan at-taglib. Kebanyakan taglib. Sebab kebanyakannya ular yang berbahaya itu ular hitam dan apa? Kalajengking yang berwarna hitam. Ya. Tapi bukan artinya ular yang berwarna hijau dibiarkan saja. Kalau dia mengganggu, atau ular yang berwarna merah dibiarkan saja. Demikian pula kalajengkingnya, kalau dia berwarna putih, sebab kalajengking kalau dia masih muda umurnya, ya, kadang masih berwarna putih. Nah, jadi yang dimaksudkan adalah membunuh ular dan aqrab. Ini boleh dilakukan di dalam sholat. Dan hadis ini dibawakan oleh penulis bahwa boleh memberikan atau membuat gerakan-gerakan dalam sholat kalau diperlukan. Ya, sebab membunuh dua hari dalam sholat, membunuh dua hari adalah perkara yang diperlukan. Sebab dia mengganggu di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, mengganggu di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, dan semana dengan ini, apa-apa yang dipandang darurat untuk dilakukan. Misalnya seorang sedang sholat, ada kebakaran, ada yang akan terbakar, dia bergerak untuk mematikannya. Atau ada orang yang melampaui batas, dia tahan. Ya. Dan yang semisal dengannya dari hal yang diinginkan atau hal yang dikhawatirkan bahayanya. Ya. Dan penyebutan dua hewan di sini, ular dan kalajengking, ini bukan pembatasan bahwa cuma dua ini saja yang boleh untuk dibunuh atau kita bergerak membunuhnya. Maksudnya semua yang semakna dengan keduanya yang bisa membahayakan
Baik, segera ini ya berkaitan dengan pembahasan kitab Syurutis Shalah, bab Syurutis Shalah. Ya, dan dengan ini kita sudah berakhir menjelaskan bab ini. Ya, untuk bab sutrah al-musalli, sutrah orang yang salat, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ya Allah Taala.